Benarkah Pak Jokowi sedang meruncingi bambu runcing untuk berusaha menusuk PDI Perjuangan? Benarkah Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menarget kader-kader PDI Perjuangan? Benarkah Jokowi memperalat jabatan dan kekuasaannya untuk menyakiti PDI Perjuangan, sebuah partai yang menjadikan dirinya menjadi calon presiden pada 2014 lalu, setelah pada saat itu hampir tidak ada partai yang mau mencalonkan Jokowi. Tetapi pada akhirnya Bu Mega di menit-menit, detik-detik terakhir mencalonkan dan menugaskan Pak Jokowi sebagai capres. Dan sekarang Pak Jokowi seperti lupa semua kebaikan dan jasa-jasa PDIP terhadap Pak Jokowi. Justru opini dibangun terbalik bahwa seolah-olah PDIP lah yang berhutang budi kepada Jokowi. Jokowi lah yang punya banyak budi terhadap PDIP. Tanpa Pak Jokowi, PDIP bukan apa-apa. Ini adalah opini yang sesat dan salah yang dibangun. PDIP telah ada jauh sebelum Jokowi dikenal oleh publik. PDIP telah bertarung melawan Orde Baru yang keras, yang kuat, yang bengis, yang sangar, yang kejam. Dan pada saat itu kita belum tahu Jokowi jadi apa dan di mana. PDI Perjuangan telah menunjukkan rekam jejak dan sepak terjang dalam kancah politik nasional yang tidak ringan. Bu Megawati adalah seorang politisi, perempuan yang tidak pernah takut pada saat itu melawan Orde Baru. Lantas mengapa sekarang Jokowi yang masih sedang berkuasa menjabat sebagai seorang presiden tampak menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti partai yang melahirkannya dan membesarkannya? Beredar kabar, saya membaca tadi di harian Tempo, di media Tempo, yang menyatakan bahwa Presiden mempertanyakan perpanjangan struktur pengurus DPP PDI Perjuangan sampai 2025. Katanya ini tidak boleh disahkan. Kenapa Yasona mensahkan? Itulah kira-kira yang saya baca di media Tempo tersebut. Nanti tolong saya dikoreksi kalau terjadi kesalahan. Tetapi intinya bahwa diberitakan di sana ada upaya untuk mempertanyakan keputusan Yasona memberikan, mencatatkan struktur DPP Perjuangan yang diperpanjang sampai 2025 di lembaran negara. Kalau benar Jokowi melakukan itu, saya sangat bertanya-tanya dan sangat heran. Mengapa Jokowi bisa seperti ini terhadap PDIP? Padahal PDIP adalah partai yang membuat Jokowi sesungguhnya menjadi presiden. Andaikan 2014 lalu Bu Megawati tidak mencalonkan Jokowi sebagai capres, maka Jokowi tidak ada sampai sekarang. Tapi fakta kemudian sekarang diputar-putar, diaduk-aduk, dikacau balaukan, seolah-olah Jokowi lah yang berjasa kepada PDIP. Kembali kepada soal sikap, apakah memang benar Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menarget kader-kader PDIP? Kalau kita lihat, banyak rentetan yang terjadi terhadap penegakan hukum yang melibatkan kader-kader PDIP. Kita melihat bagaimana Hasto yang selalu belakangan ini keras bersuara terhadap Jokowi seperti ditarget mati-matian melalui kasus Harun Masiku. Harun Masikunya saja belum ketemu, belum dapat, belum ditangkap. Bagaimana mau mengembangkan perkaranya terhadap Hasto? Harusnya KPK menangkap dulu Harun Masiku, baru berbicara pengembangan kasus terhadap Hasto kalau memang benar terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, di wali kota Semarang kita melihat bagaimana KPK juga main di sana, terus juga pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Mensos Juliari Batubara pada kala itu. Sekarang seolah-olah mau dikembangkan dan melakukan penggeledahan di beberapa titik, di beberapa tempat-tempat yang juga melibatkan tempat-tempat kader PDI Perjuangan. Ini jadi terlihat sebuah sistem yang bermain atas order, atas perintah tertentu, karena banyak sekali hal-hal yang seharusnya diprioritaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi justru tidak terlihat ditangani. Banyak isu-isu korupsi yang terbuka ke publik tetapi tidak dipegang. Mengapa KPK terkesan hanya fokus terhadap PDI Perjuangan? Dan sementara kasus korupsi di Maluku Utara melibatkan Abdul Ghani Kasuba, mengapa jaksa KPK tidak berani menyebut tentang Bobi, tentang Kahiyang? Dan nama itu harus keluar dari mulut terdakwa, yaitu Abdul Ghani Kasuba. Saya berharap
Pak Jokowi tidak merasa adik kuasa dan merasa mampu menggembosi PDI Perjuangan. Pak Jokowi, PDI Perjuangan itu bukan partai kerupuk jange yang bisa melempem kena siram. Bu Mega telah melawan Soeharto, melawan Orde Baru dengan semangat yang tak pernah padam hingga PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu hingga ketiga kali, hat-trick Pak. Jadi waspadai, karena kekuasaan Bapak sebentar lagi berakhir, sementara kekuasaan politik PDI Perjuangan masih akan tetap eksis di negara ini sampai Indonesia tidak ada lagi kalau sudah kiamat. Saya percaya PDI Perjuangan akan tetap besar. Saya percaya PDI Perjuangan akan membawa bangsa ini jauh lebih baik ke depan. Tetapi sayangnya Pak Jokowi merasa dikuasa. Hati-hati karma Pak, hati-hati karma.